Assalamualaikum sahabat Islam, inilah sekilas sejarah Nabi Ilyasa dalam Islam. Jangan lupa subscribe ya teman-teman, semoga bermanfaat. Kisah Nabi Ilyasa As berkaitan langsung dengan perjalanan dakwah Nabi Ilyas As. Nabi Ilyasa adalah anak angkat Nabi Ilyasa. Ia pun akhirnya melanjutkan tongkat mahar yang digunakan Nabi Ilyas terhadap kaumnya. Ketika Nabi Ilyas As masih muda, Nabi Ilyasa As menderita penyakit yang agak serius. Kemudian Nabi Ilyas As datang ke kediamannya bersama keluarganya. Berkat upaya pertolongan Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa pun berhasil sembuh dari penyakit yang dideritanya selama bertahun-tahun. Hubungan mereka tidak berhenti sampai di situ saja. Nabi Ilyasa As akhirnya diangkat menjadi anak oleh Nabi Ilyas As sebagai anak angkat, di mana saat itu ia selalu menemani Nabi Ilyas dalam melaksanakan maharnya terhadap Bani Israel. Setelah Nabi Ilyas wafat, Nabi Ilyasa pun mulai melanjutkan peran dari tongkat dakwah Nabi Ilyas As yang dibuat oleh ayah angkatnya tersebut sejak lama. Mulailah perjalanan kisah Nabi Ilyasa As dengan mencari kemaslahatan umat Islam saat itu. Awalnya, banyak kaum penduduk Bani Israel yang mulai berbuat maksiat lagi setelah wafatnya Nabi Ilyas As. Mereka mulai melakukan lagi kejahatan dan ketidaktaatan yang sebelumnya telah dinasihati oleh Nabi Ilyas As. Meski telah diperingatkan oleh Nabi Ilyas As sebelumnya, tampaknya mereka tetap teguh dan mendukung tindakan buruk yang telah menjadi keyakinan masa lalu. Sembari mengamalkan dakwah, Nabi Ilyasa As tak henti-hentinya mengajak umatnya untuk kembali beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Upayanya tersebut rupanya melibatkan berbagai petunjuk dan beberapa mukjizat yang telah Tuhan berikan. Berkat salah satu usahanya yang pantang menyerah, maka upaya Nabi Ilyasa As akhirnya berhasil. Dalam Al-Quran yang merupakan kitab suci umat Muslim, memiliki 25 nabi dan rasul yang harus dipercayai oleh umat Islam. Salah satunya adalah Nabi Ilyasa As, yakni Nabi ke-20 yang disebutkan 2 kali kisahnya dalam satu surah Al-Quran seperti berikut ini. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 86-87. Artinya, dan Ismail, Ilyasa, Yunus dan Lut, masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat lain pada masanya. Dan kami lebihkan juga derajat dari sebahagian dari bapak-bapak mereka, keturunan dan saudara-saudara mereka. Dan kemudian kami telah memilih mereka untuk kemudian menjadi nabi-nabi dan rasul-rasul, serta kami menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Terkait ayat di atas, Yunahar Ilya menyatakan bahwa dalam kisah Nabi Ilyas As tersebut yang dikutip Suara atau media Muhammadiyah bahwa keempat nabi, Ismail, Ilyasa, Yunus, Lut, dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang lebih dihargai dan tinggi derajatnya daripada orang-orang pada masanya. Selain itu, Sang Pencipta juga meninggikan derajat mereka di antara bapaknya. Dalam hal ini Nabi Ibrahim yang merupakan bapak dari Nabi Ismail dan sebagainya, keturunan mereka, Nabi Muhammad adalah keturunan Nabi Ismail, dan beberapa saudaranya, saudara Nabi Ismail, yang mengangkat derajat mereka di antara Nabi Ismail.